Ya udahlah ya. Ini seneng banget liatnya ya. Ini ke dalam bunga betinanya ya. Manis ya. Hampir sama-sama aja. Ini dicampur ginseng Jawa sedikit. Teman-teman, ini lucu banget lebah-lebah di sini. Setelah Momi potong bunga labunya, mereka ngikutin Momi terus. Ternyata ngejar ini nih yang udah dipetik. Seakan mereka tidak membolehkan Momi untuk memetik bunga labu madu ini. Tuh pada rebutan tuh teman-teman. Ini padahal udah dipetik loh bunganya loh. Tuh, Momi nggak boleh ngambil bunga labu aku. Ini punya kami. Tuh, kata mereka kayak gitu kali ya kira-kira ya. Ya gimana dong, Momi kan juga mau makan itu. Lucu banget ya. Lucu banget deh pantatnya mungil-mungil gendut-gendut gitu. Cakep banget nih lebah, ya Allah. Masya Allah. Ya udah deh, Momi jadi nggak tega kalau kayak gini teman-teman ngambilnya. Lebah madu itu jadi senangnya ngisep yang beginian ya. Jadi dia lebahnya nggak tertarik malah sama bunga telang, kayaknya jarang deh ya. Momi jarang ngeliat bunga telang dikerubutin lebah. Kalau ini sering ya. Bunga cabai juga mereka seneng ya makanin nektarnya gitu. Antri oi, aku oi. Oke, akhirnya bunga labu madunya berhasil dibawa masuk ke rumah nih teman-teman. Setelah dipertahankan sama pasukan lebah tadi ya. Nah sekarang cara menyimpannya kita buka ya, buka dulu, ini dibuangin dulu. Momi selalu konsumsi bunga-bungaan ini mentah ya teman-teman, jadi nggak pernah digoreng tepung. Kalau orang kan biasanya digoreng tepung nih bunga labu. Nah ini disebul-sebul aja nih, kan semutnya sangat banyak. Nah ini ditiup-tiup aja, dibuang semutnya. Nah pastikan bersih dari semut. Nah ini teman-teman ya. Nah seperti ini udah, terus masukin ke kontainer yang ada tutupnya. Nanti dimasukin kulkas. Nih. Nah seperti ini teman-teman ya. Terus kita gabungin sama bunga-bunga lainnya. Nanti pas mau salad tinggal ini. Nah baru hasilnya digabung dengan panenan yang kemarin-kemarin nih, yang sebelum-sebelumnya. Nah yang paling baru kita taruh di bawah, yang udah agak lama kita taruhnya di atas. Seperti itu, jadi yang diambil yang stok yang lama duluan. Tuh ya, cantik sekali kan? Menyenangkan ya. Nah, ini dia. Cantik sekali ya teman-teman. Mempunyai edible flower di rumah untuk makananmu itu sangat menyenangkan ya, karena ini bermain dengan warna. Ya kalian tahu kan kalau ngelihat warna-warna yang indah ini, ciptaan Allah yang maha sempurna ini, ada ungu, biru, putih, kuning. Oh ya Allah. Itu tuh apa ya? Membuat hati kita itu sangat senang, bahagia. Wah udah deh, kalau udah kayak gitu ngelihatnya aja kita jadi sehat ya. Karena hormon kebahagiaan itu sangat-sangat penting untuk kesehatan kita gitu ya. Masya Allah.
Ya, inilah keadaan labu madu kita ya kalau siang hari. Ini terik banget. Tuh lihat tuh daun-daunnya pada lemes semua teman-teman. Bahkan ada yang gosong-gosong sebagian. Kena sinar matahari yang terik. Karena itu kalau musim panas kita harus menyiram tanaman-tanaman kita yang di atap sini yang tanpa naungan ini setidaknya sehari itu 2 kali ya teman-teman, pagi dan sore. Tuh lihat teman-teman, labu madunya buahnya ada yang gagal menjadi buah. Nah ini ada bekas tangkai bunga labu jantan yang Momi sempat kemarin-kemarin Momi sempat mengawinkannya secara manual, ternyata juga nggak jadi nih teman-teman. Ya begitulah, ada yang jadi ada yang enggak padahal udah dibuahi manual. Ternyata pembuahan manual itu tidak menjamin keberhasilan terjadinya labu madu. Ini juga udah dibuahi manual ini. Tapi lihat aja buktinya jadinya kering juga kan ujung-ujungnya. Beda banget dengan punya tetangga Momi, padahal bijinya juga dari Momi. Dia malah berhasil ya, buahnya itu ada 5 dalam satu tanaman teman-teman, gede-gede. Dia nanam langsung di tanah, soalnya itu bedanya sama Momi. Kalau Momi nanam di pot ya beginilah, kadang ini 2 tanaman ya, jadi ada 2 buah ini 2 tanaman, yang satunya masih kecil kayak gini. Nah 22 Agustus 2019 alhamdulillah ini 3-tiganya sudah mekar, dan yang ini bahkan sudah mulai meruntuhkan bunganya ya, karena ini hendak menjadi biji ini ya, nanti lama-lama ini kering terus jadi biji dan bisa kita semai ulang kembali, atau nanti bijinya kalau kering itu bisa ditabur dan dipanen sebagai microgreen gitu ya, jadi baru sprout terus dipanen, itu namanya microgreen, bergizi tinggi. Oke, seperti itu updatean sunflower kita. Nah ini kali kita yang ditanam pada 1 Agustus 2019 sudah seperti ini. Itu daun sejatinya sudah 3 ya. Ini saya topang pakai lidi tusuk sate bekas karena takutnya patah kena angin. Nah itu ya udah ada daun sejatinya. Dan ini paprika kita yang ditanam 24 Juli 2019. Tuh ternyata tumbuh juga teman-teman. Padahal kirain Momi udah pasrah, ini mah gak akan tumbuh. Ternyata tumbuh juga ya 2. Dan yang ini patah nampaknya ya, jadi saya topang pakai tanah ya, entah bisa menyelamatkan atau tidak. Yang lain nggak tumbuh, yang ini juga nggak tumbuh, malah tumbuh tomat-tomat liar. Jadi saya biarin aja. Sama ada kale yang stek ini ditancapin di sini, ternyata numbuh juga. Ya udah biarin aja. Teman-teman ingat ada tomat yang kita pindahin ke sini, yang pertama sudah dimakan oleh keong sumpil atau binatang-binatang yang ada di pot ini ya, terlalu banyak binatang-binatang yang ada di sini, dan ini ternyata juga dimakan. Nah ini Momi selidiki ternyata batangnya ini. Nah ini ya batangnya lobang, dia binatangnya itu sampai masuk ke dalam. Padahal sudah diberi lidah buaya ya, tapi ya udahlah nggak berhasil. Dan anehnya tomat yang ini nggak diganggu ya, itu benar-benar aneh juga. Jadi dalam satu pot ada yang diganggu dan ada yang tidak, dan ini sudah ada buahnya. Tuh udah ada tanda-tanda buahnya teman-teman, lihat tuh buahnya itu yang kecil masih. Ya semoga aja jadi berbuah. Ini berbuah setelah saya pruning. Jadi di bagian ketiak-ketiaknya, namanya tunas-tunas air. Ya di bagian ketiak sini kalau numbuh tunas baru saya cabutin. Akhirnya lama-lama tumbuh tunasnya. Kalau ini telat dicabutnya, harusnya ini dicabutnya. Ini namanya tunas air nih yang tumbuh di ketiak. Cuman udah ada calon bunga-bunganya juga. Jadi belum saya cabut deh ini. Sayang. Dan ini teman-teman zucchini kita ya, sudah besar. Tuh daunnya seperti ini ya. Momi letakkan di pot yang bagian bawah, yang pot tumpuk ini ya. Silahkan dilihat postingan sebelumnya. Ya, ini dengan telang di atasnya. Telang ini sepertinya sudah mengeluarkan bunga-bunganya ya. Nah ini kangkung yang kita pindahkan ke pot talang air yang terlalu banyak binatang pengganggunya ini, tampaknya memperlihatkan tumbuhnya daun-daun muda ya. Nah kita lihat ke depannya apakah kangkung ini tahan ya terhadap gangguan-gangguan makhluk-makhluk tanah yang ada di dalam. Ya kita lihat saja, karena tiap ada tanaman yang di sebelah sini kecuali yang di pojok sana itu pasti habis semua. Nah ini kangkung sepertinya tumbuh ya, kita lihat saja. Momi kemarin baru memperbanyak mint lagi ya, hasil panenan dari sini ya, di water propagation atau direndam air batang sisanya, terus keluar akar lalu dipindahkan ke sini. Ya ini baru keadaannya masih memprihatinkan ya teman-teman. Nah kita lihat ya proses mereka ini menjadi subur kembali. Nah kita lihat berapa lama ya. Nah ini tomat, sepertinya tomat Timothy ya. Umurnya kalau ingat mau dituliskan, kalau nggak ingat ya nggak ditulis. Ini sudah ada bakal bunganya.
Nah ini kita mau kasih ajir. Jadi tomat itu kan nanti tinggi, jadi harus pakai ajir ya. Ajirnya dari, nah ini ajirnya dari bambu-bambu ini ya. Bambu ini hasil mulung ya, ini keras nih. Jadi teman-teman kalau kalian nemu di jalan hasil tebangan pohon bambu, silakan ambil ya segera. Yang keras-kerasnya seperti ini ya, lumayan untuk ajiran tomat, jadi nggak perlu beli. Tapi bagi kalian yang tidak ada seperti ini, nah mungkin bisa beli, tapi dari baja atau aluminium saya nggak tahu, itu ada dijual ya di toko pertanian. Ace Hardware juga ada, di Tokopedia juga ada ya, ajir-ajir dari plastik kalau nggak salah ya, plastik. Nah jadinya seperti itu ya, 2 ajir dipasang. Nah, ditusukkan ke tanahnya, lalu disupport dengan tali rapia. Dan ini basil sweet kita ya, yang tumbuh sendiri karena disebarkan bijinya. Ini kemangi ya, beda ya antara ini basil sweet, daunnya bulat-bulat gitu. Nah kalau ini kemangi ya, dia runcing-runcing bagian daunnya. Oke, ini keadaan kale kurli kita yang ditanam di 19 Agustus, berarti 3 hari ya umurnya ya. Nah ini sudah seperti ini, 3 HSS tuh ya. Yang ini juga alhamdulillah tumbuh semua 3-3-nya ya. Oh iya, ini sampah pruningannya, bisa kita kasih makan cacing kita dengan sampah daun ini. Teman-teman mungkin ada yang mau melihat bagaimana keadaan cacing kita musim kemarau ini. Ini kita lihat nih, wah cacingnya sudah sangat menggunung ya teman-teman, dan sudah bisa diambil setiap saat. Ini segenggam lumayan kan ya. Nah ini cacing-cacingnya ya tuh. Jadi teman-teman kalau, nah ini cacing-cacing kita. Jadi teman-teman kalau ini jangan sampai kering ya, ini masih basah ini. Mami pegang ini basah ya, ini cacingnya. Jadi jangan sampai kering, dan apalagi musim kemarau ini terus saja disiram ya, seminggu sekali 1 botol aqua seperti ini ya. 1 botol mineral yang 1,5 liter per minggu juga nggak apa-apa ya, soalnya ini kan styrofoamnya besar. Nah seperti itu ya. Mudah sekali kan panen cacing di rumah masing-masing ya. Modalnya awalnya cuman tanah pekarangan yang banyak cacingnya, ditaruh ke sini, lalu buanglah sampah rutin ke situ. Maka panenlah segenggam tiap minggu, lumayan kan? Gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman, styrofoam ini tidak sama sekali saya beri lubang di bagian bawahnya ya. Tidak sama sekali saya lobangin sedikit pun. Jadi bener-bener cuman wadah aja. Kalian punya wadah plastik, oke, pakai aja itu. Wadah plastik yang tidak dipakai, styrofoam seperti ini ya. Ini juga styrofoam bekas yang tidak terpakai. Nah kita manfaatkan, ya sudah seperti ini saja ya. Gampang sekali bukan? Tidak perlu melobangi. Cukup kasih air jika dia terasa kering. Dan juga kasih makanan cacingnya berupa sampah kebun kita. Mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman, Momi sepertinya nggak lama lagi harus butuh asisten nih untuk metikin bunga telang Momi. Karena bunga telang Momi kian hari semakin banyak ya. Tuh teman-teman lihat sendiri kan, masih ada yang di pohonnya. Ini dulu Momi punya impian bahwa Momi punya edible flower, yaitu bunga yang bisa dimakan di kebun. Dan sekarang mimpi Momi tercapai, alhamdulillah. Enak teman-teman. Dicoba ya. Kalian semua semangat bertanam makananmu sendiri, dan ingat secara organik,
dan sayangin bumi ya, teman-teman. Maaf ketinggalan. Ini Momi mau menunjukkan kepada kalian ya bahwa labu madu itu memiliki bunga ya, bunga jantan dan bunga betina. Nah, bunga jantan yang seperti ini. Nah, ini kita panen. Ya, begini cara panennya, boleh pakai gunting, boleh pakai dipetik saja pakai tangan. Dan ini lagi kebetulan nggak ada lebahnya, biasanya banyak sekali ya. Dan dia jam 9 itu biasanya menutup kelopaknya. Nah, itu bisa sih dipanen pada saat menutup, tapi takutnya tidak begitu segar. Nah, ini berhubung sudah tidak ada lebah lagi, ya Momi panen. Dan ini biasanya banyak sekali semutnya ya. Bunga jantan adalah bunga yang tidak membawa buah, di bawahnya tidak ada buah ya. Kalau bunga betina di sininya tuh ada jendol membawa buah. Nah, itu dia, ada lebahnya baru datang lagi.